Sudah, Pak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran mazida, amma ba'd. Slide-nya kita di bait nomor 17. Sebelum kita mulai, yang kami hormati, yang kami muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, al-hadirin wal hadirat, Ustadz Rahmat, Ustadz Akhlis, Ustadz Rafi'i, dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang gak bisa saya sebutkan satu persatu. Kemudian kita mulai, mari dengan berdoa. Kita doakan orang tua kita doakan guru-guru kita doakan kakek nenek kita, dzurriyyah kita, istri-istri kita, suami-suami kita doakan khususon juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, yang sampai detik ini masih di blokade, tidak bisa menikmati segelas air dan sepiring gandum ataupun nasi, sepotong roti. Kita doakan mereka semuanya, semoga Allah memberikan sihah zahiran wa batinan, Allah memberikan al-afiyah, keselamatan fid dini wa dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka semuanya al-istiqamah fil qawli, fil fi'li, fil i'tiqadi, istiqamahan dalam berkata, berbuat dan berislam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita dan mereka semuanya husnul khotimah bighairi iqabin wala hisabin wala adab. Jadi kita mulai majelis ini dengan mendoakan mereka semuanya, ikhwah semuanya, karena Rasulullah SAW pernah mengatakan, man lam yahtam bi amri ummati falaysa minna. Yang tidak memiliki kepedulian, yang tidak memiliki kepekaan, yang tidak memiliki rasa kasih sayang terhadap saudara sesama muslim, laisa minna, itu bukan umatku. Bahkan dalam hadis yang lain dikatakan, man syabi'a wajaruhu ja'iun falaisa minna, atau kama qala Rasulullah. Kalau kita tidur dalam keadaan kenyang, tangga kita itu masih lapar, itu bukan dari golongan kami juga. Jadi saya di sini bukan mengajak untuk mengumpulkan donasi kepada Palestina, karena kita yang nggak punya uang dan nggak bisa bantu Palestina itu tidak dosa. Kita yang nggak bisa ikut jihad karena nggak ada jalur, itu kita nggak dosa. Tapi kita yang hatinya, rasa kita, batin kita biasa-biasa saja, itu pasti dosa. Karena semua kita punya rasa, semua kita bisa punya modal hati yang bisa dipakai untuk kasihan. Kalau rasa kasihan aja nggak ada, itu mesti dosanya. Dalilnya apa? Dalam Al-Quran dikatakan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Adanya ikatan Islam di hati kita, itu adalah hablullah, ikatan Allah. Yang kedua, hadis yang sahih di Bukhari dan Muslim. Rasulullah mengatakan, al-muslim akhul muslim. Saudara muslim itu saudaranya muslim yang lain. Gak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan Islam. Ikatan negara, ikatan kabupaten, ikatan suku, ikatan alumni, ikatan ormas, ikatan kelompok. Itu kalau gak ada, gak dosa kita. Tapi ukhuwah Islamiyah kalau gak ada, dosa. Karena langsung yang ngendika Quran, hadis langsung. Maka dari itu, di Gaza sekarang hampir 5 dari setiap 10 anak itu meninggal karena gizi buruk. Setiap hari dari sejak 7 Oktober 2023 sampai hari ini 29 Muharram, 1,5 tahun lebih, itu anak-anak yang meninggal itu kalau di rata-rata setiap hari hampir ke angka 50. Dikalikan itu 1,5 tahun lebih. Kalau total sudah 90.000. Ya, ini kalau hati kita tidak ada kasihan, tidak mendoakan, ini jelas dosa sekali. Keras sekali hati kita ini. Ya, saya sampaikan ini karena ini fardu ain. Dan kaidahnya adalah
ilmu yang fardu itu muqaddamun ala ilmi sunnah. Sesuatu yang wajib itu lebih diutamakan daripada yang sunnah. Maka saya menyampaikan seperti ini untuk mengingatkan diri kami sendiri, untuk mengingatkan Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat, bahwa ada rasa kasihan kita di hati untuk saudara muslim itu hukumnya wajib. Mungkin kalau bantu pakaian gak semua bisa, bantu beras gak semua bisa, bantu uang, ekonomi kita berbeda-beda. Ikut di medan perang apalagi, mau lewat jalur mana? Wong Mesir yang cuma dibatasi dengan pagar aja gak bisa masuk, apalagi kita yang dibatasi dengan beberapa pulau, laut, samudra dan seterusnya. Tetapi rasa kasihan semua kita bisa. Kalau tidak bisa, kita berdosa. Qur'annya sudah jelas, hadisnya sudah jelas. Itu muqaddimah di majelis kita pada malam hari ini. Hadirin wal hadirat, para asatid, ustadz, ustadzah yang kami muliakan, yang kami hormati, kita masuk di bait nomor 17 yang ada biru-birunya. Moderatornya, operatornya Ustadz Rafi. Nun sewu Ustadz Rafi nggih. Jadi operator, tapi bukan operator sound horeg nggih. Bukan operator sound horeg yang sedang viral seperti itu. Taib. Bait nomor 17, Bapak-bapak semua, Ibu-ibu semua yang saya hormati, kita membahas tentang penyakit hati yang nomor 2. Kemarin penyakit hati yang pertama adalah pelit, sudah khatam. Yang belum dengar bisa dibuka di YouTube Akademi Taufiqul Mubtadiin. Penyakit hati yang nomor 2 adalah penyakit benci kepada saudara muslim. Bahasa Arabnya adalah al-bughdhu, rasa benci, rasa mangkel, ya, rasa mangkel di hati, itu namanya bughdhun. Rasa mangkel di hati kepada orang muslim, kita gak ngomong gelendeng. Gelendeng itu mangkel yang sudah tertransformasi menjadi ucapan. Kita gak ngomong matanya mendelik, itu bahasa Indonesianya apa? Melotot, ya. Kita gak ngomong matanya melotot, karena mata melotot adalah ekspresi dari benci yang ada di hati. Tapi ini benci yang belum jadi ucapan, benci belum jadi ekspresi, aksi, benci masih di hati tapi tertanam, terpendam. Itu namanya al-bughdhu, dan itu maksiat hati. Itu penyakit hati. Jadi rasa benci itu penyakit hati dan berdosa. Jadi kalau kita orang muslim nyimpen rasa, menyimpan rasa benci terhadap sesama muslim, itu rekening dosanya bertambah terus tuh. Tergantung berapa lama dia bencinya. Tapi Ustaz, kadang-kadang tiba-tiba muncul rasa mangkel terhadap seorang. Lah kalau tiba-tiba muncul lewat tapi pergi lagi, itu nggak dosa. Karena setiap orang akan mengalami hal seperti itu. Rasa lewat kemudian pergi, rasa lihat orang tiba-tiba ada rasa benci tapi kita lawan kemudian nggak menetap di hati, itu dimaafkan. Tapi yang saya maksud adalah rasa benci yang benar-benar tertanam lama. Bahkan ada orang nasihati, "Mbok sudah dimaafkan." Ya nggak bisa. Ya ini dia itu sudah seperti ini. Nah itu rasa benci yang seperti itu adalah penyakit hati. Maka kita katakan, kita baca wal bughdhu, dan rasa benci la fi janibil ali, rasa benci yang tanpa sebab diizinkan syariat. Janib itu artinya sisi, al-ali itu artinya Allah. Benci yang bukan karena diizinkan Allah. Ada nggak benci yang diizinkan Allah? Ada. Benci maksiat, benci kekafiran, benci kemurtadan, benci kedzaliman, benci penindasan, itu dibolehkan semua sama syariat. Tapi benci tanpa sebab yang dibolehkan syariat, udah benci aja gitu, gak ada sebabnya apa-apa. Nah, itu namanya benci yang diharamkan syariat. Obatnya apa? Langsung disebutkan di sampingnya. Nah, bisa digeser dikit. Dawauhu
Dawa itu artinya obat. Obatnya adalah ad-du'a'u, menyebutkan nama yang kita benci, lil maqli. Al-maqli artinya orang yang dibenci. Jadi obat kalau kita punya rasa mangkel sama orang, obat kalau kita punya rasa benci sama orang, obatnya menyebutkan nama orang itu pas doa. Sebenarnya obatnya itu obat yang paling khasiatnya paling rendah ya, walaupun itu juga mujarab. Jadi misalkan kita benci sama A, pas tahajud, pas sujud, ataupun pas kita sedang berdoa, ya Allah, semoga si A itu diberikan rezeki yang banyak, tahun ini dia bisa berangkat umroh, padahal kita sedang benci-bencinya. Kalau kita sebut nama orang kita benci, rasa bencinya akan hilang. Kalau nggak percaya dicoba. Orang yang kita benci pas tahajud malam ini, atau sekarang deh, Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, subhanallah, astagfirullah, ya Allah, saya hadiahkan istighfar sholawat saya kepada titik-titik disebutkan masing-masing. Sehari di istiqomah 5 kali aja lah. Setiap kali itu kan paling 5 detik nyebut nama orang itu. 5 kali aja, insya Allah seminggu dah bencinya hilang. Ada lagi obat yang lebih mujarab, memberi hadiah ke orang kita benci. Jadi orang yang kita benci itu kita datangi, Mas, tak kasih ini, ada saya beli martabak buat jenengan. Nah, itu bencinya lebih cepat lagi hilangnya ya. Tapi berat nggak? Sangat berat ya, sangat berat. Tapi itu obatnya. Ya namanya obat tuh nggak ada yang enak. Kita kalau sakit itu nggak enak sekali ya, Ustadz Kirnawan ya, Mas Kirnawan, dulu saya sakit kan nggak enak sekali itu ya. Sama Mas Kirnawan itu, ini sakit apa, operasi paling sakit katanya ya. Jadi memang namanya obat itu nggak ada yang enak. Sama seperti kalau kita punya rasa benci, menyebut nama di dalam doa, memberi hadiah untuk orang kita benci, itu sangat susah sekali. Tapi itu adalah obatnya. Tayyib. Kemudian bait nomor 18. Di bait nomor 18 ini penulis kitab pengen menyebutkan kita benci yang nggak dosa itu ada nggak? Ada. Benci tapi tidak dosa. Hadza wala ta'samu. Hadza, ada benci, wala ta'samu, tapi kamu bencinya nggak dosa, nggak kayak benci yang sebelumnya. Inkilahu takrahu, kalau kamu melawan rasa benci itu, kila itu rasa benci, al-kila itu al-bughdhu, takrahu kamu melawan, kamu nggak menyukai rasa. Jadi ada rasa benci tapi kamu usir rasanya, pergi rasa benci, pergi. Walaupun rasa bencinya itu nggak pergi-pergi, tapi dia melawan, ada perlawanan. Walam ta'mal bimuqtadahu, walam ta'mal, tidak mewujudkan rasa benci itu bimuqtadahu menjadi aksi. Jadi rasa benci yang ada di hati tidak diluapkan dengan kata-kata, tidak diluapkan dengan lototan mata, tidak diluapkan dengan tangan memukul atau kaki menendang. Tapi rasa benci itu ditahan, dilawan, itu nggak dosa. Itu tidak berdosa dan itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mungkin perlawanan itu bisa sampai 1 minggu. Karena benar-benar orang yang dibenci itu memang benar-benar keterlaluan. Tapi dia melawan terus diri itu, ya Allah, saya itu ingin nggak benci tapi sulit nggak hilang-hilang. Tapi dia melawan, itu nggak dosa. Walaupun sampai beberapa waktu nggak dianggap dosa, dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu benci yang dimaafkan adalah benci yang kita lawan dan kita tidak ekspresikan. Jadi kita lawan dan tidak kita ekspresikan, itu bencinya dimaafkan. Kemudian kita masuk ke penyakit hati yang nomor 3. Baitnya nomor 19. Ya. Mudamuha. Ya. Mudamun. Mudam itu artinya homer ya, sesuatu yang mendatangkan rasa candu, itu namanya mudamun. Mudamun artinya yang membuat penyakit hati itu tambah parah. Itu apa? Mudamuhal qarqafu,
Yang menjadi penyakit hati itu nggak bisa sembuh, tambah parah, tambah candu, tambah melengket, tambah melekat. Hubbul manzilah, cinta popularitas. Penyakit hati yang nomor 1 pelit, bakhil. Penyakit hati yang nomor 2 benci. Penyakit hati yang nomor 3 cinta popularitas. Jadi dia popularitas itu seperti harta. Bahkan terkadang bagi sebagian orang popularitas itu lebih penting daripada harta. Nah, popularitas ini itu lebih nyandu daripada uang. Maka kalau orang mencari popularitas, ya untuk popularitas itu sendiri. Ya biar saya terkenal, biar saya disukai orang, biar saya dapat banyak follower, ya hanya untuk itu. Bukan untuk ini wasilah dakwah, bukan untuk ini wasilah taklim, bukan ini untuk wasilah edukasi, bukan ini untuk wasilah berbagi faedah. Itu juga merupakan penyakit hati. Maka kami ulangi lagi, kenapa Imam Bukhari, Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, kenapa ketika mereka menulis kitab itu yang ditulis pertama kali adalah hadis innamal a'malu binniyah? Karena untuk membedakan ini mana dunia yang untuk akhirat dan dunia yang untuk tercela, ini mana popularitas yang untuk akhirat dan popularitas yang untuk dunia. Itu yang bisa membedakan, yang melawan, merubah arah hati kita hanya niat kita. Kalau kita tidak pernah hati kita melakukan perlawanan, pembaharuan, tajdid dunia, maka ya hati kita akan mengarah kepada ya popularitas itu untuk popularitas, dunia itu ya untuk dunia. Maka perlu selalu melakukan perlawanan. Perlawanan terhadap rasa hati, bisikan hati, itulah yang dinamakan dengan tajdid dunia. Jadi tajdid dunia itu bukan ucapan. Tajdid dunia itu bukan sekedar ceramah yang selalu diceramahkan setiap tahun baru ataupun setiap 1 Januari atau 1 Muharram. Tapi tajdid dunia adalah perlawanan hati untuk membelokkan hati dari niat yang salah ke niat yang benar. Dan itu kapan? Ya setiap detik, setiap menit, setiap mau tidur, setiap bangun tidur, untuk merubah atau meluruskan, memperbaiki arah hidup kita. Seharian kita banyak distraksi, bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang itu membuat hati kita keras. Seharian kita banyak misalkan nulis chattingan, komentari di sosial media, itu juga menulis itu seperti bicara, membuat hati kita keras. Seharian kita banyak melihat pemandangan yang sangat random, yang halal ada, yang haram ada, tanpa ada saringan, itu juga membuat hati kita keras. Seharian kita pernah ngerasain orang, pernah benci dengan orang, itu juga membuat hati kita keras. Seharian kita lihat harta orang, rumah milik tetangga, ke harta milik tetangga, membuat kita iri, hasad, itu juga membuat hati kita keras. Kalau sebelum tidur, setelah tidur, bangun tahajud, pas sujud, ba'da sholat, itu kita nggak ada tajdid dunia, meluruskan arah hati kita. Tidak ada perlawanan terhadap bisikan-bisikan negatif yang masuk ke hati kita. Maka penyakit-penyakit itu akan membuat hati kita sangat gelap sekali. Maka dari itu popularitas atau bahasa Arabnya itu adalah mangzilah, kedudukan. Ya, itu akan menjadi penyakit hati kita kalau nggak kita luruskan dengan kita berbicara dengan diri kita sendiri, kita berbicara dengan hati kita. Ya Allah, jabatan yang saya miliki sekarang ini, Allah semoga bisa untuk, kalau bisa itu ditulis di kertas. Karena terkadang doa, niat itu kalau nggak ditulis, terkadang kita doa, niat itu juga ngawang, nggak tahu apa yang mau kita niatkan. Kita punya kedudukan misalkan sebagai kepala kantor, kepala RT, kepala sekolah, kepala divisi, kepala ini. Ya Allah, semoga dengan kepala divisi ini bisa membantu tetangga di desa saya, bisa membantu teman saya, bisa membahagiakan orang tua saya, bisa membuat saya tahu diri, bisa membuat saya syukur. Sebelumnya saya sabar, sekarang dikasih nikmat jabatan ini, semoga syukur. Terkadang niat-niat itu semuanya, itu kalau kita baru pengen pas duduk itu ya nggak muncul gitu. Karena apa? Karena hati itu juga harus diajak ngobrol. Khusyuk itu harus dilatih.
Ya kita tidak pernah khusyuk seharian interaksinya dengan orang, dengan manusia, mata melihat apa yang ada di sekeliling kita. Terus tiba-tiba sebelum tidur gelar sajadah, pengennya tuh semua inspirasi itu keluar. Itu ya harus ada loadingnya dulu, ada adaptasinya dulu. Lah salah satu yang membantu kita adaptasi dalam masalah doa, dalam masalah perenungan, perbaikin itu ditulis. Allah, saya berdoa pengen ini, ampun ini, tobat ini, dosa ini, semoga kerjaan saya yang baru bisa membuat saya ini ditulis sampai 5, 10, 15, lah itu direnungi sambil dibaca. Itu hati akan lebih terarah. Karena niat atau suara hati itu fokusnya susah. Karena kita selama punya panca indera yang aktif semua, mata melihat, telinga mendengar, tangan bisa bergerak, lihat HP, lihat notifikasi, lihat WhatsApp, ini semakin terdistrak, hati ini fokusnya susah. Maka untuk memfokuskan hati sehingga niatnya lurus, popularitas itu ke tempat yang benar, dunia itu ke tujuannya yang benar, dibantu dengan ucapan dan dengan tulisan. Maka dalam kitab-kitab fikih, kenapa ulama-ulama dulu kalau orang sebelum masuk sholat, ya bukan pas sholat, sebelum masuk sholat biasanya guru-guru kitab kuning mengajarkan usolli fardhu sebelum takbir. Itu bukan niat ya, tapi itu pemanasan niat. Karena niat itu dinamakan niat ketika bareng dengan takbir. Kalau tidak bareng dengan takbir itu namanya bukan niat, itu namanya sebelum niat, belum masuk ke rangkaian ibadah. Kenapa kok sebelum masuk ke rangkaian ibadah sholat? Ulama dalam kitab-kitab, bahkan dalam haji, ketika kita ihram, dalam umrah ketika kita ihram, itu disunahkan untuk mengatakan labbaika hajjan, labbaika umrah. Padahal niat itu letaknya di hati loh. Tapi kenapa Rasulullah ketika ihram di mikot, niat masuk umrah, niat masuk haji, labbaika hajjatan wa umratan, labbaika umratan, labbaika hajjatan. Padahal niat itu aslinya di hati. Kenapa ada lafadznya? Hati susah fokus. Maka dikatakan liusa'idal lisanul qalba, agar lisan itu membantu fokusnya hati. Karena hati susah fokus. Maka ketika kita doa, ketika kita zikir, ketika ada yang kita tulis, kita ucapkan juga, itu hati semakin fokus. Semakin kita abstrak, kita awang, kita hafalkan, doa kita kurang fokus, niat kita kurang fokus. Karena hati itu butuh yang membuat fokus. Salah satunya adalah tulisan dan ucapan. Maka kenapa Rasulullah mengatakan ketika ada sahabat datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini hadisnya sahih di Sunan Tirmidzi, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Wahai Rasulullah, syariat ini banyak banget, amalan ini, wajib ini, sunnah ini, harus ini, kurban, zakat, fitrah, sedekah, haji, umroh, sholat ini, sholat itu, sedekah ini, infak itu, amal ini, amal itu. Ya Rasulullah, inna syara'i al-islami qad kathurat alayya. Syariat itu banyak banget, saya bingung Rasul. Nggak boleh ini, makruh ini itu, bang. Saya bingung mau ngapain, bingung, pusing. Ya. Inna syara'il islami qad kathurat alaina fa'ausina bisai'in atasabbathu bihi. Rasul, bisa nggak kasih saya satu amalan atasabbathu bihi yang bisa saya jadikan pegangan sehingga amalan yang banyak itu saya nggak pusing, bisa membuat saya fokus, saya bisa mikir, saya bisa tidak kalut. Ya. Kemudian Rasulullah menjawab, la yazalu lisanuka rotban min dzikrillah. Jangan berhenti lisanmu basah dari menyebut Allah. Kenapa harus lisan yang basah? Padahal inti zikir hati, inti zikir rasa. Karena untuk mengandalkan rasa dan hatinya terlalu lemah kita. Distrak kita terlalu banyak melihat sesuatu. Ini semua membuat kita nggak fokus. Kalau nggak percaya, walaupun pelajaran ini terkesan sepertinya mudah ya, penyakit benci obatnya ini, penyakit cinta popularitas obatnya ini, tapi baru dengan melangkah satu langkah keluar dari masjid, ada notifikasi HP, melihat HP, ada video call, ada call, terus melihat mobil lewat, melihat toko, melihat penjual sate, sampai rumah melihat anak nangis, melihat ini, di dapur ada tikus, itu besok pagi udah lupa ya. Saking banyak distraknya. Walaupun pas di dalam masjid, wah paham, lupa, mesti lupa. Karena distrak kita terlalu banyak. Maka Rasulullah itu sudah tahu, visioner. Lisan kamu itu zikir terus.
segoflah-goflahnya kita, selale-lalenya kita, seenggak pinter-pinter dan enggak alim-alimnya kita, seenggak hafalnya kita terhadap pengajian, pelajaran, kajian yang kita lakukan, yang kita ikuti. Tapi kalau kita selalu astagfirullah, astagfirullah, lisan kita, hati kita akan teringatkan secara otomatis. Dan lama-kelamaan itu menjadi alarm otomatis kita dalam setiap langkah kehidupan kita. Karena dari mulai lisan itu akhirnya pelan-pelan merasuk ke hati. Tapi kalau zikir lisan itu tidak pernah kita latih, sementara khusyuk itu adalah skill, kapan kita akan bisa khusyuk? Ya harus dengan lisan dulu. Seperti itu. Betul, intinya mondok itu jadi ulama, intinya tahfidz itu jadi hafid, intinya sekolah itu jadi pinter di bidang yang dia sekolah di dalamnya, entah kedokteran, entah geografi, entah politik, entah hukum, entah ekonomi. Intinya jadi ahli ekonom, jadi praktisi, pengacara hukum, psikologis, psikiater, dan seterusnya. Tetapi untuk sampai ke jadi sebuah pekerjaan yang dia profesional, dia harus ngapalkan dulu, dia harus ujian dulu, dia harus praktek dulu. Jadi harus melewati masa-masa itu logis dan manusiawi. Maka untuk sampai ke tingkat khusyuk, untuk sampai ke tingkat ihsan, untuk sampai ke tingkat merasa diawasi oleh Allah, pengingat diri yang otomatis, ya awalnya harus dengan dzikir yang diucapkan dulu. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad, harus diucapkan. Walaupun mungkin diucapkannya kadang gak khusyuk, gak apa-apa, tapi diucapkan dulu. Sampai lama-kelamaan yang di lisan ini meresap di hati, hati sudah otomatis bisa bertafakur dengan sendirinya. Walaupun berapa tahun kita gak tahu, bisa jadi 5 tahun, 10 tahun, bisa jadi sampai sebelum kita meninggal. Tapi kita di sisi Allah sudah melakukan ikhtiar, sehingga kita tidak tercatat di orang-orang yang lalai. Laisa minal ghafilin, bukan orang-orang yang lalai. Jadi penyakit yang membuat hati itu tambah parah adalah cinta popularitas. Fadkur idza aradta an tukhallilah. Jadi muda muhal qarqafu hubbul manzilah, fadkur idza aradta an tukhallilah. Kalau kamu memiliki penyakit di dirimu cinta popularitas, maka obatnya adalah ini. Fadkur, ingat hal ini. In aradta an tukhallilah, kalau kamu ya sedang terkena cinta popularitas, maka ingat hal-hal ini. Nah, obatnya itu disebutkan di bait bawahnya, bait nomor 20. Ya, bait nomor 20. Jadi kalau kita ini misalkan lagi zaman sekarang tuh biasanya ya, ini orang yang di sosmed ketika posting video di Facebook, ternyata yang lihat udah 100 nih. Setiap menit dilihat. Berapa lagi yang lihat nih? Sampai-sampai yang jadi tujuan awalnya dakwah, gak peduli yang lihat berapa, karena ada yang lihat 100, jadi yang pengen adalah yang lihatnya berapa. Ya. Bikin sebuah postingan di Facebook yang mau ada yang like, ada yang dislike, ada yang love, ada yang emoticonnya marah. Masa bodoh, yang penting saya menyampaikan kebenaran, saya menyampaikan ilmu edukasi. Ternyata yang nge-like ada 10 orang, gak dikira-kira tuh. Dikiranya gak ada yang peduli, ternyata ada 10 orang yang like, ada 2 yang share. Akhirnya dilihatin terus. Akhirnya tujuannya awal edukasi, selanjutnya adalah popularitas. Nah, ketika kita sudah merasa kayaknya nih saya ini ngajar nih udah bukan lagi niatnya dakwah deh, niatnya kayaknya biar jamaah deh, kayaknya saya ini sedekah itu niatnya sudah bukan karena sedekah deh, biar diketahui warga desa deh. Kalau sudah mulai merasa diri, yang tahu siapa? Hanya diri kita. Kalau kita menjudge orang di hal ini, kita jadi ghibah, kita jadi suudzon, jadi dosa. Ini dipakainya untuk diri sendiri, nggak boleh dipakai untuk orang lain. Jadi ilmu ini nggak boleh dipakai orang lain ya. Maka kalau ada setelah pengajian memakai ilmu ini terus bilang ke sampingnya, antum itu cinta sekali dengan popularitas, duduk di depan biar dilihat ustadz ya, itu dia salah pakai ini. Saya nggak bertanggung jawab itu. Ini ilmu ini dipakai untuk diri sendiri. Kalau dipakai untuk orang lain, hukumnya salah. Kecuali orang lain ingin belajar tentang cara mengobati popularitas bagaimana ustadz, disebutkan caranya seperti ini. Tapi kalau untuk menjudge nggak boleh, karena ini ilmunya untuk hati. Yang tahu hati diri kita sendiri sama Allah saja. Ketika hati kita sudah merasa kayaknya saya itu
ngaji itu biar dilihat orang deh. Kayaknya saya itu ngajar itu biar dilihat orang deh. Kayaknya saya itu dakwah di medsos itu biar dapat follower deh. Ketika rasa itu sudah muncul, obatilah. Bagaimana mengobatinya? Kam min amirin nala amalah tsummastawa sajidu wal masjudulah. Obatnya, coba renungkan. Semua presiden di dunia ini, sejak ajana presiden sampai detik ini, semua raja di dunia ini, sejak raja Babilonia sampai detik ini, semua khalifah sejak zamannya Khalifah Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah sampai detik ini, semua orang yang punya dunia, punya wanita, punya tahta, punya harta, punya kendaraan, punya semuanya, istana, coba perhatikan semua itu nasibnya gimana. Ternyata pada akhirnya semuanya istawas sajidu wal masjudulah, semuanya rata di bawah tanah, mati. Ternyata popularitas itu tidak kekal. Ternyata ketika mati juga di bawah tanah, sama. Yang sujud ke raja dan raja yang disujudi ketika mati di bawah tanah semua. Maka ketika kita mulai haus popularitas, haus pujian, haus yang namanya apresiasi dan validasi. Kalau di yang sedang viral itu penyakit narsis apa itu? Ada narsis. Narsistik apa itu? Itu juga penyakit haus popularitas itu ya. NAD atau apa itu ya? Narsis sindrom, NSP. Narsis sindrom, P-nya dicari di ChatGPT. Ya. Jadi ketika kita sudah merasa ada sindrom cinta popularitas, cinta jabatan, cinta kedudukan, melakukan sesuatu itu, misalkan yang belum nikah nih, kenapa kamu rajin banget menjadi aktivis? Wah, setiap ke masjid itu ada si dia itu. Berarti dia sudah niatnya untuk popularitas. Ketika saya melangkahkan kaki dengan sarung yang klimis dan baju yang ini pecinya menceling-menceling, ada yang lain lihat di jendela itu yang memang saya sedang tembak itu. Jadi ketika rasa seperti itu sudah mulai muncul, haus popularitas, langsung diingat. Orang yang paling punya popularitas tertinggi yaitu raja, presiden, khalifah, pemimpin, itu pada akhirnya dengan yang sujud di depan dia itu sama-sama di bawah tanah di dalam alam kubur. Jadi ternyata popularitas itu hanya segitu saja, sementara saja. Ya kalau kita di dunia kita, orang yang dulu pas masa prime-nya, prime age-nya, umur primanya itu jadi kepala bagian ini, kepala divisi ini, pak ini, kabak ini, ketua bagian ini. Ternyata sekarang udah sepuh. Orang-orang sepuh itu tadi ya udah orang seperti orang sepuh pada umumnya. Di rumah menikmati sore hari dengan teh. Sudah nggak bisa lagi kamu sini, kamu udah. Ternyata populer itu hanya seperti itu. Sesuatu yang abstrak yang kita kejar. Dan sudah, coba artis yang punya follower jutaan, punya follower banyak, ustadz yang punya follower banyak, ini semua ketika meninggal dunia, ya sudah, akunnya sudah hilang atau jadi harta warisan. Sudah, diam, orang gak akan membicarakan lagi popularitas dia. Jadi popularitas itu semacam dunia yang fata morgana, dia itu seakan-akan ada tapi gak ada. Hilangnya itu udah gak ada asarnya, gak ada bekasnya. Ini penting sekali ketika kita mulai cinta popularitas. Orang-orang yang dulunya katanya diktator, dulunya katanya tangan besi, dulunya katanya kalau tangan nunjuk sekian pasukan langsung, katanya ketika dah tua ya sudah, nggak ada apa-apanya. Bahkan mungkin menjalani masa tua dengan stroke, dengan diabetes dan seterusnya, yang ternyata popularitas itu ternyata nggak ada apa-apanya, hilang gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, yu'til mulka man tasya, tu'til mulka man tasya, wa tanzi'ul mulka mimman tasya, wa tu'izzu man tasya, wa tudhillu man tasya. Memberikan kekuasaan yang Allah kehendaki, mencabut kekuasaan yang Allah kehendaki. Memuliakan orang yang Dia kehendaki, menghinakan orang yang Dia kehendaki. Jadi pikirkanlah hal ini ketika kita mulai merasa ada penyakit yang namanya hubbul manzilah, cinta popularitas.
Kemudian obat yang kedua disebutkan di bait nomor 21. Wa annahu mailun, ketika kita menjadikan niat kerja kita, niat aktivitas kita adalah untuk meraup popularitas, meraup pengikut, berarti kita sedang menduakan Allah, dan itu syirik yang samar yang gak terlihat, syirkun khafi. Harusnya amal tuh lillah, kok ini malah untuk dia. Harusnya amal itu lillah, malah ini untuk lil jamaah. Harusnya amal itu untuk Allah, malah ini untuk pimpinannya, untuk pengikutnya, biar dibilang ini, biar dibilang itu. Itu syirik yang tidak terasa. Berarti tauhid kita itu rendah sekali, kualitas iman kita itu sangat tipis sekali. Maka dikatakan, ingat, annahu mailun anil maula, kamu telah bengkok, kamu telah mengkhianati Allah. Al-Maula itu Allah. Ila ibadihi, dan kamu lebih memilih untuk hamba-hamba Allah al-muftakirin, yang mereka itu fakir, al-bukhala, dan orang itu pelit. Jadi harusnya kita itu berbuat baik itu biar dilihat Allah, malah biar dilihat pimpinan. Padahal pimpinan itu sama-sama manusia. Manusia itu sifat aslinya fakir, sifat aslinya pelit. Sementara Allah sifat aslinya maha kaya, maha pemurah. Sudah sifat aslinya pelit, sifat aslinya fakir, terjerumus lagi dalam syirik yang samar atau syirkun khafi. Jadi penyakit cinta popularitas itu adalah syirik yang samar. Betul, tidak mengeluarkan Islam, tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Dia masih muslim, tapi tauhid dia itu levelnya rendah. Tauhidnya tidak sempurna, imannya kurang, naqisul iman, imannya kurang. Naqisul tauhid, tauhidnya lemah, tauhidnya kurang. Walaupun dia pakai surban atau pakai baju la ilaha illallah dan pas foto tangannya gini. Ya, itu tidak mempengaruhi kualitas hati kita. Kalau hati kita mengharapkan popularitas, berarti ya itu hanya sebuah aksi saja, belum menjadi hati. Seperti itu. Itu obat yang kedua. Ketahuilah, kalau kita cinta popularitas, kita sedang mengkhianati Allah. Karena ibadah untuk Allah ini malah untuk manusia. Allah maha pemurah, manusia maha pelit. Allah maha kaya, manusia maha fakir membutuhkan. Secara logika gak nalar. Harusnya kamu tuh minta tuh yang kaya, kok malah ke yang fakir. Harusnya kamu tuh minta ke orang, kalau diminta tuh seneng, itu Allah. Tapi kalau minta ke orang manusia, yang kalau diminta tuh marah. Harusnya kamu itu lillah, untuk Tuhan, kok malah untuk makhluk. Jadi secara logis dan syariat itu tidak masuk. Jadi bagi kita orang yang beriman, bagi kita orang yang tauhid, yang muwahhid, cinta popularitas ini tidak masuk. Secara syariat tidak masuk, secara kultur akhlak tidak masuk, muruah tidak masuk, adab tidak masuk, secara tauhid itu juga tidak masuk. Jadi menyelisih semua aspek syariat. Wa annahu mailun anil maula ila ibadihil muftakirin al bukhala. Ini obat yang kedua. Merenungkan hal yang kedua ini. Yang pertama, semuanya akan mati di bawah tanah. Yang kedua, kita telah mengkhianati Allah. Yang ketiga, obat yang ketiga, wa anna fi ra'i, sesungguhnya, inna anna itu sesungguhnya, fi di dalam, ra'i mengayomi, al-qulub mengayomi hati orang, ta'aba yang ada hanya capek. Kenapa orang itu cinta popularitas? Karena ingin dilihat baik oleh semua orang. Dan ingat, pengen semua orang pro dengan kita itu capek, nggak akan bisa. Hari ini satu masjid pro dengan kita, tapi di masjid yang lain benci dengan kita. Besok masjid lain pro dengan kita, masjid yang ini benci dengan kita. Kalau kita melakukan amal soleh kebaikan, motivasinya jamaah masjid ini, masjid itu, jamaah ini, majlis ini, kita hanya akan stres. Wa anna fi ra'yil qulubi ta'aba, mengayomi hati orang hanyalah sebuah kecapean, kemustahilan. Maka kata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu mengatakan, irdha'un nasi ghayatun la tudrak. Pengen semua orang itu ridho dengan kita adalah cita-cita yang gak mungkin tercapai. Itu kemustahilan. Makanya fokusnya di aksi untuk Allah. Soal nanti respon, kalau memang itu respon positif,
kita introspeksi. Respon negatif biarkan saja. Jangan memaksa orang untuk senang dengan kita. Wong kadang istri kita sendiri saja kadang ada bencinya dengan kita yang setiap hari ketemu. Ya enggak Mas Kirawan? Ya kan? Ini semua sama, enggak ada yang beda. Ya kan? Kadang anak kita sendiri aja debat dengan orang tuanya. Kadang ayah dan anak debat, kadang teman yang satu tempat ngajar, satu tempat kerja, itu juga kadang sama kita nggak klop. Apalagi kita ingin orang banyak yang jumlahnya nggak bisa dihitung, pengennya semuanya adalah like dengan kita, pengennya semuanya adalah love dengan kita, ya nggak akan bisa. Maka obat yang ketiga, biar kita nggak cinta popularitas, ingat, anna fi ra'yil qulubi ta'aba. Pengen mengambil hati orang semuanya itu bisa pro dan itu adalah capek. Itu hanya nonsen, nggak ada manfaatnya, meaningless, nggak ada maknanya. Bahasa Arabnya itu la yughni wa la yusmin min ju', nggak bisa mengobati haus dan nggak bisa mengenyangkan, nggak akan sampai. Inna fi ra'yil qulubi ta'aba in turdi ba'dhon, kalau kamu berhasil menyenangkan sebagian, farra ba'dhon ghadaba, yang sebagian benci. Ketika kita berhasil menyenangkan yang sebagian yang tadinya benci, yang sebagian sekarang gantian yang benci. Seperti itu terus. Gak ada yang benci senang terus, gak ada. Mustahil. Itu dalam sunnatullah, dalam ilmu kehidupan ini, gak mungkin semua orang senang dengan kita. Sampai pun kalau kita baik, ada gak yang lebih sempurna dari Rasulullah SAW? Gak ada. Ada gak yang akhlaknya lebih baik dari beliau? Gak ada. Ada gak yang lebih sabar dari beliau? Gak ada. Rasulullah itu sabar sekali. Pembantunya Rasulullah itu Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Itu cerita, saya jadi pembantu Rasulullah itu 9 sampai 10 tahun. Belum pernah Rasulullah itu mengatakan, "Hei Anas, kenapa kamu begini? Kenapa kamu begitu?" Itu tidak pernah. 10 tahun jadi pembantu. Bahkan pernah Anas itu disuruh Rasulullah, "Anas, tolong panggilkan dia." Anas mengatakan, "Nggak mau Rasul." Udah Rasulullah diam aja, nggak marah, nggak apa. Tiba-tiba Rasulullah di belakang Anas, megang Anas, digelitikin lehernya Anas, terus Anas noleh, "Ayo, tolong panggilkan dia." Sambil senyum, sambil tertawa, ngagetin seperti itu, menggelitikin, ngagetin. Buru-buru marah, malah gelitikin si Anas sampai Rasulullah tertawa dan Anas kaget. Kemudian, "Iya Rasul, saya tadi cuma bercanda saja, di hati saya nggak mungkinlah saya seperti itu." Jadi kalau Rasul yang akhlaknya seperti itu aja, yang benci itu banyak. Kaum kafir Quraisy itu kan benci semuanya. Ya, apalagi kita seperti itu ya. Tapi apalagi kita yang jadi kemarin itu kan viral itu ya, Son Hurek itu kan viral sekali. Ya, kita yang bikin konten, para ustadz, para kiai, para habib, para dosen, para aktivis, para influencer, itu yang biasanya bikin konten di TikTok, bikin konten di Instagram, di mana gitu kan, video, kemudian kita mengkritisi, ini membahayakan orang, ini gitu kan. Itu kan ada yang protes gak rela juga, tapi ada komen tuh yang saya baca itu bagus banget gitu. "Ustadz, Rasul aja nggak gitu tuh pada ngeyel. Sampeyan tuh nggak siapa-siapa, ya wajar pada ngeyel." Rasul ya nggak gitu aja pada ngeyel. Ya sudah, ngeyel tuh sunatullah. Kayak dia sebutkan dalam sini, inturdi ba'dhon, ketika kamu bisa menyenangkan yang kanan, yang kiri nggak senang. Ketika gantian yang kiri senang, yang kanan nggak senang. Ya sudah, itu sunnatullah. Itu adalah sifat dunia ini. Nggak ada yang pasti. Kalau mau senang terus, enak terus, jadi bahagia tanpa sedih, sehat tanpa sakit, pertemuan tanpa perpisahan, kemudahan tanpa kesukaran, hanya ada di surga. Dah. Ya. Maka dalam hadis riwayat Imam Muslim, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "An-naru mahfufatun bisyahawat wal jannatu mahfufatun bil makarih." Neraka itu dikelilingi dengan syahwat-syahwat. Adapun surga itu dikelilingi dengan prihatin. Artinya kalau kita mau surga, prihatin di dunia. Di dunia ini paling cuma berapa tahun? Mayoritas 60 tahun, ada yang dapat bonus 70 tahun, sedikit yang 80 tahun, 90 tahun apalagi. Setelah itu, na'iman la yang kotek, kenikmatan yang tidak ada akhirnya. Sangat sebentar sekali. Seperti itu. Ya.
Jadi dulu kita ya, saya Mas Kirnawan, ada Ustadz Jufri ini, santri di SD Muhammadiyah kita ya, masih kecil-kecil, sering lihat ustadz-ustadz kita seperti itu ya, yang ketika itu seakan-akan kita masih kecil, ustadz kita masih muda, ternyata sekarang kita sudah bapak-bapak, sudah mulai rambutnya beruban, yang ustadz-ustadz kita sudah sepuh-sepuh, ternyata cepat sekali ya. Jadi cuma sebentar semuanya akan berlalu, kesusahan, sakit, perpisahan, kesedihan itu semua akan berlalu. Kalau nggak berlalu di dunia akan berlalu dengan meninggalnya kita, tapi nggak ada masalah, karena itu dibandingkan dengan yang abadi itu sangat sebentar sekali, tidak sebanding. Jadi itu adalah obat penyakit hati, yaitu benci. Jadi obat penyakit hati benci itu ada 3. Sekarang kita masuk di bait nomor 23. Bait nomor 23 ya, itu penyakit hati yang namanya adalah Ummul Hubab. Ummul Hubab itu nama lain dari dunia. Jadi kalau dunia itu kan bahasa Indonesia ya, bahasa Arabnya ya dunia juga, karena dunia itu diambil dari bahasa Arab. Nah, dunia itu punya bahasa Arab lain, namanya Ummul Hubab. Ummu itu ibu, hubab itu artinya kecintaan. Lah orang Arab biasanya menamai dunia dengan Ummul Hubab. Jadi karena dalam bahasa Arab itu kan banyak ya. Ain itu artinya mata, tapi kadang ain juga airnya mata air. Ain juga artinya emas. Ain juga artinya mata ini. Ain juga artinya mata-mata itu juga ain. Jadi satu kata tapi artinya bisa belasan. Lah Ummul Hubab ini dunia. Penyakit yang nomor 4 adalah penyakit cinta dunia. Ingat, cinta dunia itu maksudnya bukan dunia untuk biar kita gak minta-minta, itu akhirat. Dunia biar kita tidak menyusahkan orang lain, itu akhirat. Dunia untuk wasilah ibadah, itu akhirat. Kita gak membahas ini. Kita membahas dunia, kenapa kamu mencari uang rupiah? Ya saya cinta dengan yang namanya uang mirah, itu cinta. Walaupun kamu sudah terpenuhi semuanya, ya cinta uangnya ini loh, bentuk uangnya ini loh. Jadi cinta karena zatnya. Lah ini yang pengen disembuhkan, karena itu penyakit hati. Karena itu penyakit hati. Kalau cintanya karena uangnya, bukan karena sebagai sarana, bukan karena biar nggak merepoti orang lain, bukan karena biar bisa tidak membahayakan orang lain, itu dunia, itu penyakit hati, itu tercela. Emas hanya untuk emas. Jadi misalkan ada orang semuanya sudah terpenuhi, sandang, pangan, papan, ragat, modal, anak, istri, semuanya terpenuhi, bahkan turah-turah. Terus dia punya segudang emas, segudang dolar, dan segudang rupiah merah. Ada orang pengen minta motor karena dia punya kerjaan, kakinya lumpuh gini. Karena yang dicintai dia adalah emas ini, uang merah ini, dolar ini. Walaupun dia sudah turah-turah, dia nggak akan kasih. Karena kecintaan dia akan diambil, dan dia cinta karena uang itu sendiri. Dan bayangkan jika itu ada di hati semua orang manusia, betapa hancurnya dunia ini. Semua hidup dalam keegoisan, semua menyembah yang namanya emas, dolar, perak, dan seterusnya. Makanya itu dikatakan dalam Islam itu penyakit hati seperti itu. Wa man hubabu ummihi yarinu biqalbi. Barang siapa hubabu ummihi, cinta dunia, yarinu, ya, menyelimuti, biqalbihi, di hati dia, fatibuhu, tibuhu, maka obatnya, tibun itu artinya obat, al yakinu, maka obatnya adalah yakin. Ya, jadi obatnya itu yakin. Apa maksudnya yakin? Semua sudah ditakdirkan oleh Allah, semua sudah ditentukan oleh Allah, semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Rezeki kita nggak akan ke orang lain, dan rezeki orang lain nggak akan ke kita. Pilihan Allah lebih bijaksana dan lebih hikmah daripada pilihan manusia. Karena pilihan kita hanya melihat yang di depan mata kita, tapi pilihan Allah melihat masa depan kita. Jadi kalau sudah di hati itu ada rasa cinta dunia,
ada rasa pelit, ada rasa ketika kehilangan itu sedihnya nggak hilang-hilang. Kehilangan sebuah barang, sedihnya tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu. Padahal itu nggak akan kembali lagi dan takdir itu nggak akan berubah karena sudah terjadi. Ketika punya penyakit seperti itu, cinta dunia itu tibuhul yakinu. Obatilah dengan rasa yakin. Yakin kita tuh ciptaan Allah. Wong kita di dunianya juga kita nggak minta kok. Kita lahir bulan Maret, bulan April itu kita nggak minta. Artinya kita sejak awal proses itu kita memang datang bukan keinginan kita, bukan pilihan kita. Bahkan orang tua kita sendiri itu nggak tahu kita jadi lahir atau gugur itu nggak tahu. Artinya dari awal proses adanya kita itu kita nggak ngatur dan kita murni diatur. Bahkan di dalam kandungan orang tua kita nggak pernah nyuapin kita, nggak pernah ngasih minum kita. Di dalam kandungan oksigen dari mana? Wong kita dikempet gini pakai selimut aja 2 menit mati kok. Ini di dalam perut. Artinya kita nggak pernah ngurusin kita sejak kita mani itu bertemu, kemudian jadi janin, jadi kandungan, terus lahir itu kita nggak pernah ngurus dan akhirnya kok ada juga dan sehat, nggak kelaparan, nggak pernah macam-macam kok giliran udah dewasa dikit, tua dikit, bisa mikir dikit, bisa mikir ngatur dikit, nyari uang dikit. Dan itu pun cawe-cawenya bukan kita murni, ada orang lain, ada Allah, ada yang bantu kita. Kok mau ngatur Gusti Allah? Padahal dulu adanya kita itu juga kita nggak pengen, kita nggak mesen gitu. Nah, inilah. Maka kalau sudah hati kita mulai lecet, ya. Salah satu guru kami dan juga mertua kami dan guru kami, karena mertua saya itu guru saya. Nah, kan ayah mertua saya itu kan ustadz saya. Jadi itu ayah mertua itu nasihat ibu mertua juga ya, masya Allah. Ketika itu ayah mertua tuh mau beli mobil, terus ibu saya bilang gini, Bi boleh beli mobil, tapi syaratnya kalau dipinjam siapapun harus boleh loh. Jangan sampai kalau mobilnya lecet, hatinya ikut lecet. Nah, seperti itu ya. Akhirnya ya sudah jadi mobil RT, ya kan? Semua yang pinjam dipakai seperti itu. Maksud saya bagus banget melihat nasihat yang jangan sampai ketika dunia kita lecet, hati kita ikut lecet. Nah, ini kan gak mudah. Maka ketika terjadi hal seperti itu obatnya adalah yakin. Sudah kalau bukan rezekinya sudah biar sembuh. Karena kalau kesedihan itu dibawa kemana-mana, ibarat yang dipakai oleh Ustazah Halimah Al-Idrus, kekecewaan itu seperti kotoran sapi. Ketika kamu nginjek kotoran sapi, ya sudah cari air, cari sungai, cuci di situ. Jangan kotoran sapi dibiarkan dibawa ke kamar. Akhirnya kasur yang wangi untuk tidur, selimut yang wangi, akhirnya kena kotoran sapi, jadi kamarnya bau. Coba tuh, kalau seandainya kecewaan kamu tuh sudah selesai ketika nginjek itu, kamar tidak akan jadi bau. Sudah tahu kamar jadi bau gara-gara kotoran sapi, bukan malah sadar nyuci kakinya, dibawa ke ruang tamu, akhirnya serumah ruang tamu yang adik kakak kebauan juga. Kamar bau, ruang tamu bau. Sudah ruang tamu bau, belum sadar-sadar juga kekecewaannya nggak dihilangkan. Akhirnya kotoran sapinya dibawa ke dapur. Akhirnya dapur yang harusnya itu tempat nasi, tempat lauk, ada kotoran sapi. Akhirnya orang yang makan pada nggak nyaman. Itulah kiasan rasa kecewa. Dunia kita yang dicabut Allah sedikit, sebagian, tapi nggak bisa hilang-hilang dari memori kita. Terus kita bawa tidur, bawa ke tempat kerja, bawa ke ruang tamu, bawa bersama istri, bawa ke orang tua, bawa ke mertua. Akhirnya yang tadinya masalah itu sebenarnya di diri kita tok selesai udah ridho. Al-imanu bil qadha'i wal qadari khairihi wa syarri. Saya yakin pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan saya, karena Allah yang ngadakan saya di bumi tanpa saya minta, tanpa saya pernah pesan oksigen, pesan minuman, pesan makanan, kok saya hidup juga. Yakin pilihan Allah juga terbaik bagi saya setelah saya ada di bumi sampai saya nanti meninggal dunia. Kalau kita sembuh, tapi kalau itu nggak kita sembuhkan, akhirnya kekecewaan itu yang tadinya harusnya selesai di kita. Orang tua jadi ikut mangkel,
kakak adik ikut mangkel, mertua mangkel, teman kerja mangkel, akhirnya masalahnya harusnya selesai sehari, sebulan gak selesai. Nah itu, maka cinta dunia, ya kan, takut dunia, itu obatnya adalah yakin. Ya. Kemudian, ya, salah satu ciri orang itu kalau udah yakin itu cirinya apa? Orang itu kalau yakin cirinya adalah nyebut Allah terus. Contoh ada musibah, ini dari Allah. Ada kesusahan, ya Allah bantu saya. Ada ketakutan, ya Allah amankan. Jadi dia ingat Allah terus. Baik ada senang, ada susah, ada keinginan, ada hajat, ada yang pengen kita capai, ada yang pengen kita hindari, itu dia ingat Allah terus. Itu ciri kalau orang yakin. Jadi dia itu tenangnya, recovery-nya, move on-nya cepet banget. Karena yang dia ingat Allah. Ya sudahlah, ini takdirnya Allah, ini urusannya Allah, ini Allah udah. Takdir Allah, ridho. Dah, ridho saya dah. Seperti itu. Kemudian terakhir kita tutup dengan bait nomor 24. Jadi obat yang pertama adalah yakin. Obat yang kedua, waja'luhu lil mauti nasbal ain. Ingat kematian. Fahuwa sabunun. Ingat mati adalah sabun lihadar roin. Sabun untuk penyakit ini. Jadi sabun sedih kehilangan dunia, sabun terlalu ambisius terhadap dunia yang bukan menjadi wasilah akhirat, sampai-sampai meninggalkan syariat, perintah dan seterusnya. Sabunnya penyakit ini adalah ingat mati. Maka Rasulullah mengatakan, fadkur hujuma hadimil ladzat. Ingatlah mati yang mana memotong segala kenikmatan. Kalau kita mati, harta kita itu jadi milik siapa? Istri kita. Kalau istri kita nikah lagi, ya jadi milik suaminya juga, kan? Atau kalau suami, istri yang meninggal jadi milik suami. Kalau suaminya nikah lagi jadi milik istrinya suami yang di dunia. Atau ke anaknya. Atau justru kalau nggak punya anak, jatuh ke saudaranya. Yang mana mereka paling ingat kita itu maksimal seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 40 hari, 50 hari. Itu kalau dia ingat. Makanya kalau orang itu punya keturunan, keluarga, suami, istri, dzurriyyah yang soleh, itu luar biasa. Walaupun kita gak meninggalkan warisan apa-apa, dia gak akan berhenti mendoakan kita, mengirimi sedekah atas nama kita, kurban pahalanya untuk kita, baca Quran pahalanya dihadiahkan kepada kita. Walaupun kita gak meninggalkan warisan apa-apa. Tapi walaupun kita tinggalkan warisan yang banyak, kalau kita gak meninggalkan akhlak agama daripada keturunan, dzurriyyah, keluarga, istri dan seterusnya suami kita, ya dia paling hanya akan menikmati itu semuanya dan akan lupa dengan kita. Nah, kalau kita itu sedang cinta dengan dunia overdosis, ingat kalau mati itu langsung bukan milik kita lagi. Itu yang kita kumpulkan lama sekali, itu akan diambil orang lain. Bahkan kalau kita nggak punya ahli waris, mungkin akan diambil sama negara atau tetangga dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Intinya itu obat penyakit hati yang nomor 2, yaitu penyakit cinta dunia. Obatnya adalah yakin dan ingat mati. Sebelumnya penyakit hati benci, obatnya mendoakan yang kita benci. Sebelumnya penyakit hati popularitas, obatnya ada 3. Bisa disimak nanti di rekamannya di YouTube insyaallah. Saya kira mungkin sudah 1 jam penyampaian yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Waktu saya serahkan ke Ustadz Rafi'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.